Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah SPDI. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Bali, sekaligus sebagai mahasiswi dalam jabatan 2023 gelombang pertama program studi sejarah kebudayaan Islam di IAIN Palangkaraya dengan nomor peserta 081 088 031 8077. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Bali. Berikut video praktek pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran SKI ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah keadaan kita semuanya baik-baik saja. Bisa dipimpin satu untuk berdoa, yang memimpin satu orang. Siap, Allahu Akbar, yes doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqri bihi lisani wasra bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika wa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, dulu absen terlebih dahulu. Din Ataya Putri, Amaura Selendra, Aprilia Aludi Zahra, Audrelia Azhara, Aila Ifa Raidana, Aska Mumtaza, Aulia Maulida, Aira Abiba,
Atika Salsabila, Cut Kaila, Zaira Azhara, Fenita Elsa, Fitria Najwa, Ilya Mumtaza, Humaira Jasmine, Khadijah Nurhidayah, Naurin Najwa, Nurena Cahya, Naswa Cahya, Isa Akila, Rahadatul Alia, Raisa, Sofia Ramadhani, mana? Zahra Amira Anggaini, Zahida Hasna. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi pelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dapat menganalisis respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad untuk mengembangkan sikap toleransi. Apa sikap toleransi? Saling menghargai dan menghormati. Kemudian menganalisis keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah sebagai motivasi untuk merawat persatuan dan kesatuan. Kemudian menganalisis faktor pendukung keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah untuk menjadi pribadi yang unggul dan cerdas. Itu tujuan dari pembelajaran. Terus cakupan materi kita adalah yang pertama keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah. Ya. Itu ada sebab-sebabnya. Kemudian langkah-langkah apa saja Rasulullah dalam mengajak masyarakat Madinah untuk memajukan terus menjaga persatuan dan kesatuan. Langkah pembelajaran kita hari ini nanti kita akan berdiskusi bersama. Nah, langkah pertama yaitu kita akan membentuk kelompok, kemudian kalian membaca materi yang ada di buku kalian masing-masing, kemudian kalian akan menyimpulkan dari apa yang kalian baca tadi, disimpulkan dalam lembar kerja, kemudian nanti tiap kelompok akan maju satu-satu untuk membaca hasil kesimpulan di depan. Kemudian teknik penilaiannya yaitu kecepatan kalian dalam menyelesaikan. Kecepatan kalian dalam menyelesaikan tugas, kemudian kerjasama kalian dalam satu kelompok. Aktif apa Anda dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Jadi terus hasil dari tugas kalian tadi itu nanti akan dinilai. Nah, dulu akan bertanya sebentar. Bagaimana respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad? Responnya? Ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya secara apa? Ada yang secara halus, ada yang secara kasar. Apa bentuk keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Keberhasilannya bentuknya? Pinter. Berhasil mendamaikan, terus mempersatukan umat Islam. Nah, terus
kali pada masa di Madinah? Perang Badar. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian pelajari nanti materi-materi tersebut. Kita masuk kegiatan inti, yaitu sebelum kita membentuk kelompok, maka guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu menganalisis respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari situ untuk mengembangkan sikap toleransi. Kemudian dapat menganalisis keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah sebagai motivasi untuk merawat persatuan dan kesatuan, dan menganalisis faktor pendukung dakwah Nabi Muhammad di Madinah untuk menjadi pribadi yang unggul dan cerdas. Jadi Nabi Muhammad dalam keberhasilannya dalam berdakwah di Madinah itu didukung oleh masyarakat Madinah itu sendiri. Nah, di situ pada musim haji ada masyarakat Madinah yang datang untuk melaksanakan perjalanan haji. Itu ada berapa orang kemarin? Yang pertama ada 6 orang. Nah, di situ datang untuk melaksanakan haji. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan apa? Bukan menyampaikan wahyu, menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat Madinah. Nah, disitulah masyarakat Madinah menerima wahyu Nabi Muhammad dan dibaiat. Nah, mereka datang, kemudian kembali. Nabi Muhammad juga membawa apa? Mengutus duta. Kemudian mereka dibaiat dan berjanji. Ini namanya baiat Aqobah pertama, yaitu tidak menyekutukan Allah, kemudian tidak melakukan perbuatan maksiat, konsekuensi terhadap ketaatan. Kemudian setelah baiat Aqobah pertama, Nabi Muhammad ini mengutus duta untuk diutus berdakwah kemana? Ke Madinah yang bernama Mus'ab bin Umair. Kemudian pada tahun ke-13 Nubuwah ini juga terjadi baiat kedua. Ini kedatangan 75 umat Islam di mana? Dari Madinah. Ini juga terjadi baiat Aqobah keberapa? Kedua. Jadi respon masyarakat Madinah itu ada yang menerima, ada yang tidak. Karena masyarakat Madinah itu adalah termasuk masyarakat apa? Majemuk, tidak hanya umat Islam saja, tetapi ada juga non-Muslim. Penolakan dan perlawanan terhadap dakwah Islam ini terjadi, sehingga terjadilah peperangan apa? Yang pertama, perang Badar. Kemudian ada perang yang kedua, perang apa? Perang Uhud. Yang ketiga perang? Yang ketiga kok perang Badar? Perang Ahzab atau perang Khandaq. Nah, itulah perlawanan dan penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh non-Muslim. Ini kemudian ada
keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Nah, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini adalah berhasil mendamaikan kaum Aus dan kaum Khazraj. Ya. Sebelum itu sebelum Islam datang, mereka suka apa? Bertikai, berperang. Ya, setelah Islam datang, Nabi Muhammad berhasil mendamaikan kedua suku tersebut. Kemudian berhasil mempersatukan umat Islam. Nah, jadi dalam mempersatukan umat Islam, Nabi Muhammad itu mempersaudarakan kaum apa? Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, mereka dipersaudarakan. Kemudian berhasil membentuk perekonomian umat Islam yang kuat. Nah, berhasil membuat tatanan ekonomi yang kuat, yaitu diwujudkan dalam mutu pertanian. Kemudian apa lagi? Membangun pasar Islami. Apa pasar Islami? Lupa ya? Yaitu pasar yang apa? Menganut aturan-aturan syariat Islam. Kemudian memberdayakan zakat dan jizyah. Jizyah itu diperuntukkan untuk kaum siapa? Kaum apa? Non-Muslim. Kemudian yang keempat, berhasil membuat peraturan toleransi dan kerjasama melalui Piagam Madinah. Nah, Nabi Muhammad membuat peraturan melalui Piagam Madinah. Kemudian yang kelima, berhasil mencapai gencatan senjata dengan kaum musyrik Quraisy melalui perjanjian Hudaybiyah. Dan keenam, berhasil menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab. Contohnya raja siapa? Raja Habasha, yakni Raja Najasyi. Kemudian faktor pendukung dakwah Nabi Muhammad. Nah, faktor yang mendukung keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang pertama yaitu pribadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu termasuk insan kamil. Jadi pribadi Nabi Muhammad itu sebagai teladan kita, contoh. Yang kedua, penduduk Madinah sudah siap dengan kedatangan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah itu telah siap untuk menyambut dan melindungi kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat setia berjuang bersama Nabi Muhammad. Contohnya siapa sahabat Nabi Muhammad? Abu Bakar. Terus siapa? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang keempat ada peristiwa Fathu Mekah. Apa Fathu Mekah? Siapa tahu artinya Fathu Mekah? Kemenangan kota atau pembebasan kota Mekah. Nah, dari peristiwa Fathu Mekah ini materinya sudah berburu jelasan sedikit. Sekarang kalian boleh membentuk kelompok. Bentuklah kelompok, boleh 6 orang. 6 orang atau 5 orang, silakan dibentuk kelompok masing-masing. Kita berikan respon masyarakat Madinah. Kemudian yang kedua dibaca dulu. Ini yang pertama, respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad, apa yang berhasil, yang dihasilkan. Kemudian faktor pendukung dakwah Nabi Muhammad, apa saja faktor yang mendukung dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Sudah paham? Nah, kalau belum,
keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Hah? Boleh. Nah, jadi gini, dengarkan dulu. Nah, dari materi keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Madinah itu kan ada 3 poin. Yang pertama apa? Respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Nah, ini nanti kalian baca dulu. Setelah kalian baca, nanti disimpulkan. Nah, respon masyarakat Madinah itu bagaimana terhadap dakwah Nabi Muhammad. Nah, yang poin 2 tadi. Nah, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad ini apa? Apa saja? Ini ada poinnya, kalian tinggal mengambil poin kemudian kalian apa? Simpulkan, ya kan? Yang ketiga faktor. Nah, faktor pendukung dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu apa saja? Ya? Silakan dikerjakan, nanti kalau enggak itu bisa ditanyakan ya. Dari tugas-tugas tersebut kita bisa dapat mengambil hikmahnya. Nah, hikmahnya apa saja yang dapat kita pelajari dari sini. Kemudian ini apa teladan-teladan yang dapat kita ambil dari peristiwa keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Madinah. Setelah diskusi, nah, kita mengevaluasinya. Kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Guru akan panggil dari kelompok pertama, silakan maju mempresentasikan ke depan 2 orang saja. Perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Alia sama? Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kata respon bermakna tanggapan, reaksi, artinya ajakan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Madinah untuk bisa mendapat reaksi. Beberapa respon masyarakat Madinah. 1. Mayoritas masyarakat Madinah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, masyarakat Madinah menerima Islam yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada musim haji ke-11, Nabi Muhammad ada 6 orang dari Madinah menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah di tengah kaumnya. Pada musim haji berikutnya ada 12 orang dan 5 orang di antara mereka adalah 6 orang yang sebelumnya sudah bertemu Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Adapun 7 orang misalnya Mu'ad bin Al-Harith dan Bani Najjar sudah bin Asad, Da'wan bin Abdul Qadir dan
Penolakan dan perlawanan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW pertama, berhasil mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Dua, berhasil membesarkan umat Islam. Ketiga, berhasil membentuk ekonomi umat Islam yang kuat. Keempat, berhasil membuat kerukunan, toleransi, kerjasama melalui piagam Madinah. Yang kelima, berhasil mencapai gencatan senjata dengan kaum musyrik Quraisy melalui perjanjian Hudaybiyah. 6. Berhasil menjalani komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab. Nah, ada yang mau menanggapi dari hasil kelompok 1? Boleh bertanya. Ada yang menanggapi atau enggak? Enggak ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok yang akan mempresentasikan adalah selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Ayo. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat dari Buah ada menyebabkan dari adanya menerima ajakan dari yang pertama Yang keras. Temennya enggak dengar. Yang keras. Ibadah bin As-Sami dari Bani Galan suku Awas. Yang keempat Yazid bin Sa'salah dari suku Bani Galan suku Awas. Yang kelima Abbas bin Asim dari Bani Sa'salah suku Awas. Yang kelima Sa'salah bin Islam dari Bani Salim. Pada musim haji tahun ke-13 setelah hijrah terjadilah peristiwa Bai'at Aqabah. Pada bai'at ini ada 75 umat Islam, 73 orang laki-laki dan 20 perempuan. Misi Bai'at Aqabah kedua disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pertama, untuk mendengar dan taat kala bersemangat dan halal. B. Kedua, untuk menafkahkan harta halal sulit dan mudah. Ketiga, untuk memeluk kabar dan makhluk dan mencoba dari yang mungkar. Yang keempat, untuk berbuat karena Allah dan tidak merisaukan cobaan yang kita mencoba. Kelima, hendaklah menolong jika kita Nabi Muhammad SAW datang kepada kalian jika kalian melindungi diri sendiri dan anak-anak kalian. Dua, penentang dan penyerangan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan agama yang terhadap dakwah bisa diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan atau mau menanggapi? Kalian tadi mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Dan Bu Guru sudah mengevaluasikan hasil dari diskusi kalian tersebut. Nah, kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Kita beri apresiasi. Selamat ya untuk kelompok 1. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, nah, kita simpulkan bersama apa mengenai materi tadi yang kita pelajari, yaitu apa tadi? Keberhasilan Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, berarti kita menyimpulkan bersama apa tadi keberhasilan yang pertama, respon dari masyarakat Madinah. Ada yang menolak dan ada yang tidak. Jadi masyarakat Madinah itu tidak semuanya atau tidak keseluruhannya menerima, tetapi mayoritas masyarakat Madinah itu menerima. Ada juga yang menolak, yaitu dari apa? Kaum Yahudi. Nah, kemudian yang kedua penolakan itu berupa apa? Sehingga terjadi apa saat penolakan? Peperangan, yaitu peperangan Badar, peperangan Uhud, dan peperangan. Penolakan itu dilakukan oleh siapa? Kaum kafir Quraisy. Kemudian keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Apa saja keberhasilannya? Yang pertama, mempersatukan apa? Kaum Aus dan kaum Khazraj. Terus yang kedua apa? Mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Terus membangun pasar Islami. Terus apa lagi? Membuat peraturan toleransi. Itu dalam perjanjian apa? Dalam Piagam Madinah. Nah, dalam Piagam Madinah itu mengajarkan untuk rasa toleransi, saling menghormati. Kemudian apa lagi? Menjaga persatuan dan kesatuan. Semua itu patut kita contoh, patut kita teladani. Dari semua itu kita harus saling menghormati antar sesama, menghormati perbedaan, menjaga persatuan. Nah, itulah yang harus kita laksanakan. Dari pembelajaran ini kita dapat belajar dari sana ya. Sebelum kita mengakhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Ada asesmen sumatif, kita mengerjakan sumatif. Cuma 5 doang. Nah, setelah kita pembelajaran dan mengerjakan sumatif, anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Materi selanjutnya silakan dipelajari di rumah. Nah, untuk Bu Guru tutup, silakan ada yang memimpin doa. Siap, Allahu Akbar, yes, syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat
pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.